Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Injil hari ini menggambarkan kedatangan Yesus di Yeriko. Ini adalah perhentian terakhir sebelum Yesus pergi ke Yerusalem, tempat eksodusnya, sesuai dengan apa yang ia wartakan dalam peristiwa transfigurasi. Yesus juga mengeluarkan pernyataan yang serupa dalam perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 35 sampai 37. Orang buta yang duduk di pinggir jalan. Lalu ketika Yesus mendekati Yeriko, ada orang buta yang duduk di pinggir jalan sambil mengemis. Ketika dia mendengar orang banyak lewat, dia bertanya tentang apa itu. Mereka mengatakan kepadanya bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat. Saudara dan saudari, dalam Injil Markus, orang buta itu disebut Bartimeus. Karena ia buta, ia tidak dapat ikut dalam arak-arakan yang menyertai Yesus. Pada waktu itu mungkin ada banyak orang buta di Palestina. Lalu ayat 38 sampai 39. Seruan orang buta dan reaksi orang banyak. Lalu ia mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia menyebut Yesus dengan gelar anak Daud. Ajaran waktu itu mengajarkan bahwa Mesias akan berasal dari Daud, seorang anak Daud. Yesus tidak menyukai gelar ini. Ketika mengutip Mazmur Mesianik, ia bertanya kepada diri sendiri, bagaimana mungkin Mesias bisa menjadi anak Daud jika Daud sendiri menyebut dia Tuanku? Saudara dan saudari, seruan orang buta itu meresahkan orang-orang yang menyertai Yesus. Akibatnya orang-orang di depan memarahi dia dan menyuruhnya diam. Akan tetapi justru ia berteriak semakin keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Hal ini terjadi pada zaman kita, ketika teriakan orang miskin mengganggu masyarakat yang mapan. Ayat 40 sampai 41. Reaksi Yesus terhadap seruan pria buta itu. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus berhenti dan memerintahkan mereka untuk membawa pria itu kepadanya. Mereka yang ingin menghentikan pria buta itu berteriak sekarang diminta untuk membantu pria miskin itu untuk mendapatkan Yesus. Injil Markus menambahkan bahwa pria buta itu meninggalkan segala sesuatu dan pergi kepada Yesus. Ia hanya mengenakan jubahnya untuk menutupi tubuhnya. Jubahnya adalah
rumahnya. Dewasa ini, Yesus mendengarkan seruan orang miskin yang tidak ingin kita dengar. Ketika orang itu dekat dengan Yesus, Yesus berkata, "Apa yang engkau ingin aku lakukan bagimu?" Saudara dan saudari, perlu diketahui mengapa ia berteriak. Orang buta itu menjawab, "Tuhan, agar aku dapat melihat lagi." Ayat 42-43, "Imanmu telah menyelamatkanmu." Yesus berkata kepada orang buta itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ia segera sembuh dan mulai mengikuti Yesus dan memuji Allah. Dan semua orang ketika mereka melihat itu memuji Tuhan. Sewaktu pria buta itu menyebut Yesus dengan gelar yang tidak nyaman, dengan gelar anak Daud, ia mungkin mengganggu orang. Imannya kepada Yesus melampaui gagasannya tentang Yesus. Ia tidak menuntut apapun seperti halnya Petrus. Penyembuhan adalah buah dari imannya kepada Yesus. Setelah sembuh, ia berjalan bersamanya menuju Yerusalem. Dengan demikian, ia menjadi murid teladan bagi kita semua yang ingin mengikuti Yesus di sepanjang jalan menuju Yerusalem. Keputusan untuk berjalan dengan Yesus ini adalah sumber keberanian dan benih kemenangan di kayu salib. Salib bukanlah sesuatu yang fatal, melainkan suatu pengalaman berada bersama Allah. Salib adalah konsekuensi dari keputusan untuk mengikuti Yesus dalam ketaatan kepada Bapa. Saudara dan saudari terkasih, iman adalah kekuatan yang mengubah orang. Kabar baik tentang kerajaan Allah yang Yesus wartakan adalah sejenis pupuk. Hal itu membuat benih kehidupan tersembunyi dalam diri orang bertumbuh. Benih itu terkubur seperti api di bawah abu. Yesus meniup abu dan api dinyalakan. Kerajaan Allah hadir dan rakyat bersuka cita. Kondisinya selalu sama, percaya kepada Yesus. Penyembuhan orang buta itu menjelaskan aspek iman yang sangat penting. Pria buta itu beriman dan disembuhkan, sekalipun ia memahami Yesus. Dia diinsafkan dan meninggalkan segalanya di belakang dan mengikuti Yesus di sepanjang jalan menuju Kalvari. Pemahaman penuh untuk mengikuti Yesus tidak diperoleh dari petunjuk teoretis, melainkan dari komitmen praktis untuk berjalan dengannya di jalan pelayanan. Siapapun yang berkeras seperti Petrus bahwa Mesias datang tanpa salib, sama sekali tidak memahami Yesus. Orang seperti itu tidak memiliki sikap seperti murid sejati Yesus. Siapapun yang percaya kepada Yesus dan menyerahkan dirinya, siapapun yang menerima tempat terakhir, siapapun yang meminum cawan penderitaan dan membawa salib, akan berhasil dalam mengikuti Yesus di sepanjang jalan. Saudara dan saudari, berjalan dengan Yesus adalah sumber keberanian dan menyediakan benih kemenangan di kayu salib. Refleksi pribadi bagi kita melalui firman Allah pada hari ini. Bagaimana kita bisa melihat dan mendengar seruan orang miskin? Bagaimana kita menghayati salib dalam hidup kita? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.